1. Portugis 1509 sampai 1595. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis. Mereka mendarat pertama kali di Malaka, lalu melanjutkan pelayaran ke Maluku. Karena tertarik pada rempah-rempah emas dunia pada masa itu, Portugis menjalin kerjasama dengan beberapa kerajaan lokal, tapi juga membuat konflik antar kerajaan demi kepentingan mereka. Namun perlawanan dari Kesultanan Ternate dan rakyat lokal berhasil mengusir Portugis dari sebagian besar wilayah Indonesia. 2. Spanyol 1521 sampai 1692. Tak lama setelah Portugis, Spanyol juga datang. Mereka masuk lewat Filipina dan sempat bersaing dengan Portugis di Maluku. Namun konflik mereka diselesaikan lewat Perjanjian Saragossa tahun 1529 yang membagi wilayah kekuasaan di Asia. Spanyol pun akhirnya lebih fokus ke Filipina dan pengaruh mereka di Indonesia mulai memudar. 3. Belanda 1602 sampai 1942. Penjajahan terlama dan paling berpengaruh adalah Belanda. Awalnya datang lewat perusahaan dagang bernama POC. Mereka menguasai pelabuhan, perdagangan, dan tanah pertanian. Setelah POC bangkrut, tahun 1799, Belanda mengambil alih langsung lewat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Rakyat Indonesia mengalami eksploitasi besar-besaran, seperti tanam paksa dan kerja rodi. Namun perlawanan juga terjadi di mana-mana, dari Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, hingga perjuangan rakyat Aceh yang tak pernah menyerah. 4. Inggris 1811 sampai 1816. Saat Belanda dijajah Prancis di Eropa, Inggris mengambil alih Indonesia selama 5 tahun. Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles memimpin dan sempat membuat perubahan penting, menghapus tanam paksa, memperkenalkan sistem pajak tanah, dan mencatat peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur, namun melalui Konvensi London. Inggris mengembalikan kekuasaan kepada Belanda pada tahun 1816. 5. Jepang 1942-1945. Jepang datang di tengah Perang Dunia Kedua dan mengalahkan Belanda dalam waktu singkat. Awalnya, Jepang disambut baik karena menjanjikan kemerdekaan, tapi kenyataannya, rakyat Indonesia justru disiksa lewat kerja paksa alias romusha, kelaparan, dan sensor informasi. Namun Jepang juga membuka ruangan bagi tokoh-tokoh nasional untuk tampil, seperti Soekarno dan Hatta, dan dari sinilah semangat kemerdekaan mulai bergelora.